got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Puspitasari dengan NIM 230304020. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Baik, materi yang pertama yaitu Sistem Telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah sistem yang memungkinkan pengiriman pesan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan teknologi seperti telepon, radio, atau internet. Selanjutnya, dua sisi sistem telekomunikasi terdiri dari pengirim, sumber informasi, dan penerima tujuan informasi. Fungsi sistem telekomunikasi memfasilitasi pertukaran informasi jarak jauh. Media telekomunikasi termasuk kabel, global radio, dan satelit untuk mentransmisikan informasi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu internet, intranet, dan ekstranet. Jaringan intranet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Dan intranet adalah jaringan internal perusahaan yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi dan sumber daya. Yang ketiga, ekstranet, memperluas intranet untuk berbagi informasi dengan mitra, pemasok, atau pelanggan tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi fungsional, mendukung fungsi operasional dalam suatu organisasi, misalnya sistem akuntansi dan sistem produksi. Sistem informasi manajemen atau SIM, mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi, mengelola transaksi harian seperti penjualan, pembelian, dan inventaris. Yang ketiga, sistem penjualan dan pemasaran, mengelola kegiatan penjualan dan strategi pemasaran atau suatu perusahaan. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau disingkat CRM, mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Jenis-jenis e-commerce, yang pertama adalah B2C atau bisa disebut business to consumer. Yang kedua adalah B2B, business to business. Yang ketiga C2C, consumer dan consumer, dan lainnya. Keuntungan e-commerce, akses global, biaya operasional rendah, dan kemudahan bertransaksi. Batasan dan kegagalan e-commerce, keamanan transaksi, infrastruktur, teknologi, dan persaingan pasar. Aplikasi B2C, penjualan langsung produk kepada konsumen akhir melalui platform online. Baik, materi selanjutnya yaitu Supply Chain Management. Pengertian Supply Chain Management adalah manajemen aliran barang dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Jenis-jenis SCM, SCM integratif, SCM jaringan, dan SCM global. Permasalahan SCM, stok berlebihan, sinkronisasi rantai pasok, dan perubahan permintaan. Baik, materi selanjutnya yaitu Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia oleh mesin komputer. Selanjutnya yaitu Expert System. Sistem AI yang menyediakan solusi atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan domain khusus. Yang selanjutnya Sistem Intelligent. Konsep yang menggambarkan sistem yang mampu belajar dan beradaptasi dari data yang tersedia. Baik, materi selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. HAKI adalah hak hukum atas hasil kreativitas intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Sejarah perkembangan HAKI, perlindungan intelektual telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mendorong inovasi. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi untuk inovasi, memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan ilegal. Baik, kesimpulan dari sistem telekomunikasi itu sendiri yaitu memungkinkan pertukaran informasi jarak jauh melalui berbagai media seperti kabel, global radio, dan satelit dengan fungsi dasar dua sisi yaitu pengirim dan penerima. Adapun kesimpulan dari internet, intranet, dan ekstranet adalah jenis jaringan komunikasi yang melayani berbagai kebutuhan organisasi mulai dari komunikasi internal hingga kolaborasi dengan pihak eksternal. Dan kesimpulan dari sistem informasi itu sendiri yaitu mendukung operasional dan pengambilan keputusan di organisasi dengan berbagai jenisnya seperti sistem informasi manajemen atau SIM dan sistem pemrosesan transaksi. Kesimpulan dari e-commerce sendiri telah mengubah cara bisnis dilakukan dengan memfasilitasi transaksi online antara berbagai jenis
pemangku kepentingan dan keuntungan seperti akses global dan efisiensi biaya, meskipun juga memiliki tantangan seperti keamanan dan infrastruktur. Dan kesimpulan dari supply chain management memainkan peran penting dalam mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir, dan berbagai jenis dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari artificial intelligence sendiri atau bisa disebut dengan AI termasuk expert system semakin diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan sistem dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang tersedia. Kesimpulan dari hak asasi kekayaan intelektual atau bisa disebut HAKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang untuk mendorong inovasi dan melindungi pemilik hak dari penggunaan ilegal. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari materi-materi di atas yaitu teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara kita bekerja, berinteraksi, dan berbisnis di era digital ini dengan tantangan dan peluang yang signifikan di setiap bidang yang telah disebutkan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini penting untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengelola risiko dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan semakin terhubung secara global. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.